wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Ciwalem 03 atau yang mewakili, yang kami hormati pengajar taktik pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ciwalem 03 serta murid yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, pada hari ini kita semua diberi nikmat berkumpul dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pendampingan individu 2 program guru penggerak angkatan 10 Kamis 13 Juni 2024 di SD Negeri Ciwalem. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada kita semua selaku umat. Bapak Ibu sekalian, mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kelancaran terselenggaranya kegiatan diskusi pada hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu kepada Ibu Dewi Rahmawati SPD Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Demi kelancaran kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ij'alni nuran fi qalbi waj'alni nuran fi lisani waj'alni nuran fi jasadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Ciwalem 03 yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Suryanto SPD. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan dengan sehat dan sempat sehingga bisa berkumpul di ruangan
senam ini dalam rangka mendukung acara CGP program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Ibu Erna SPD. Di sini saya mewakili, mohon maaf sebelumnya PKS-nya sedang ada keperluan. Pertama, yang terhormat kepada Bapak Pengajar Praktik Bapak Puja Setiawan SPD, selamat datang. Yang terhormat, yang berbahagia rekan-rekan guru SD Negeri Ciwalem 03, siswa-siswi kelas 4 yang mewakili dalam kegiatan kali ini yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang mana pada hari ini kita diberikan limpahan rahmat oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga kegiatan pada pagi hari ini lancar dan menghasilkan apa yang dicita-citakan atau diharapkan oleh khususnya Ibu Erna Nurhayati. Salawat serta salam semoga senantiasa berlimpah surah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'annya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya kelak di akhir zaman mendapatkan syafaat. Pada pagi hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, tidak akan banyak yang menyampaikan. Terima kasih dan mohon kepada Bapak PP untuk membimbing dan mendukung serta membantu kelancaran rekan kami, yaitu Bu Erna Nurhayati. Semoga dalam melaksanakan program-program atau tahapan-tahapan pendampingan selama melaksanakan CGP ini diberikan kesehatan, Bapak, kelancaran dan sukses untuk Ibu. Hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih, dan bila mana ada kekurangan kata ataupun kesalahan itu murni dari keluar dari pribadi, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kata pengantar dari pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap kepada Bapak Puja Setiawan SPD Islam. Mohon izin berdiri ya, dari tadi perjalanan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili
membersamai kaitannya tentang diskusi visi prakarsa perubahan yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Erna. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau mewakili Bapak Suryanto, kemudian yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Dewan Guru di SD Negeri Ciwalem 3 serta adik-adikku kelas 4 yang saya banggakan. Bapak Ibu mohon izin menginformasikan kaitannya tentang diskusi hari ini, bahwa diskusi hari ini tujuannya tidak lain untuk nanti memaparkan apa yang nanti dipaparkan oleh Bu Erna kaitannya tentang visi yang telah diprakarsai oleh Bu Erna. Nah, di dalam visi ini nanti akan kita diskusikan apakah visi ini sudah selaras dengan visi yang ada di sekolah. Nanti kita diskusikan. Kalau memang sudah selaras, sudah sesuai, dan mohon bantuannya, mohon kolaboratifnya dari Bapak Ibu Dewan Guru, karena yang namanya visi tentu tidak akan berhasil ataupun dilaksanakan oleh satu Dewan Guru. Oleh karena itu nantinya perlu dukungan dari Bapak Ibu. Nantinya visi yang akan diprakarsai oleh Bu Erna, mohon dukungan dari Bapak Ibu sehingga nanti akan berdampak dengan kemajuan sekolah. Nah, kemajuan sekolahnya nanti bisa bisa lebih ke arah yang lebih merdeka lagi, ke arah yang bisa mendirikan ke arah siswa lebih menyenangkan dalam belajar dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti mohon Bapak Ibu sumbangsi saran dan masukannya, umpan baliknya nantinya pada saat yang diskusi berlangsung yang akan dipaparkan oleh Bu Erna. Silakan masukannya sangat kita butuhkan untuk membangun sekolah ini menjadi yang lebih maju. Sekian dari saya. Nanti kita akan berjalan mengalir saja diskusinya dan dipandu oleh Bu Erna. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita ke acara inti, yaitu pelaksanaan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Kepada Ibu Erna Nurhayati disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Ciwalem 03 atau yang mewakili, yang kami hormati pengajar praktik Bapak Budi Setiawan, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Ciwalem 03 serta anak-anakku yang Ibu banggakan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mohon izin pada kesempatan ini akan memandu diskusi, yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri Ciwalem 03. Sebelum memulai diskusi ini, kita menyimak dulu sebuah video. Nah, nanti kita simak video ini dan mengambil atau mencari kira-kira hal positif apa yang ada di video tersebut yang bisa kita tiru.
endingnya seperti itu. Baik, menurut Bapak Ibu dan anak-anak, coba kira-kira hal positif apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Hal positifnya saja. Semangat juangnya Kak. Iya, semangat juang. Apalagi? Pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Apalagi? Iya, memanfaatkan potensi dalam menggapai impian, dalam menggapai keinginan, mewujudkan impian. Nah, sama halnya dengan visi di sebuah sekolah. Jadi visi itu ibarat impian atau hal yang ingin kita capai. Jadi dengan berbagai cara, tentunya cara yang positif, kita akan mewujudkan impian tersebut dengan berbagai upaya dan pantang menyerah. Misalkan cara pertama gagal, ganti cara lain. Cara kedua gagal, ganti cara lain. Kita cari alternatif dan solusi bersama-sama dalam upaya mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh sekolah. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tujuan diskusi pada kesempatan ini, yaitu tujuannya mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita selalu mengutamakan murid-murid dan murid. Sesuai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, kita harus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntun anak dengan memberikan kebebasan, namun sebagai pamong juga membawa anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba atau berpihak pada murid dengan peran kita sebagai pendidik adalah pendidikan dan pengajaran yang dilakukan harus berorientasi pada murid. Murid bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi guru untuk berinovasi dan berkreasi dalam pembelajaran. Nah, seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita saat ini sedang melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan beberapa prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Di sini ada sebuah kata, yaitu visi. Visi itu sendiri apa? Nah, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada sebuah kanvas yang masih kosong. Kemudian visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada lagi visi merupakan sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Dengan kata lain, visi itu merupakan impian atau cita-cita terutama dari sebuah organisasi. Nah, pengembangan visi yang jelas tentang keadaan di masa depan akan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelesaikan upaya-upaya mewujudkannya. Bagi seorang guru, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting, sehingga setiap guru hendaknya memiliki gambaran seperti apa murid kita di masa depan. Nah, kita mulai diskusinya. Hal yang pertama kita lakukan adalah melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita di masa yang akan datang.
ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan jawab satu persatu. Di meja Bapak Ibu sudah disediakan sticky note. Silahkan nanti satu pertanyaan untuk satu jawaban satu lembar. Jadi satu pertanyaan itu untuk satu lembar, nanti kita tempel bersama-sama di depan di papan tulis yang telah disediakan. Ini ada pertanyaan pertama. Oh ya, atasnya diberi nama masing-masing Bapak Ibu dan anak-anak juga. Di atasnya diberi nama dulu. Jadi setiap jawaban ada namanya di paling atas. Kita menjawab kalimat rumpang yang pertama. Ini ada pertanyaan yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ini ada contoh, misalkan jawaban saya, murid-murid yang religius, berkarakter, mandiri, mampu beradaptasi dengan teknologi, aktif dan kreatif, mencintai lingkungan. Mungkin Bapak Ibu dan anak-anak sekalian punya jawaban yang lain sesuai dengan pemikiran masing-masing. Silahkan dituangkan di sticky note yang sudah ada. Jadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Boleh satu, dua, atau banyak pun boleh. Silahkan. Ini mau dipasang masing-masing atau saya pasangkan? Masing-masing boleh. Nanti misalkan capek saya bantu memasangkan. Dari atas ke bawah urut, silahkan. Mudah-mudahan cukup untuk 8 orang. Intinya ini tentang impian murid kita di masa depan. Inginnya seperti apa? Dah? Kalau sudah boleh dipasang. Kania sama Rike. Boleh satu, boleh dua, boleh lebih, atau misalkan mau 10 boleh. Lebih banyak impian lebih baik. Sambil disambi Bapak Ibu minum. Bapak mohon maaf ya, kita makan sendiri. Baik, sudah semua menjawab. Saya lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya. Nanti kita ambil kesimpulan setelah semua pertanyaan selesai dijawab. Ini ada pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ini ada misalkan kalau jawaban punya saya, murid adalah pribadi yang memiliki potensi berbeda. Yang di bawahnya itu penjelasan. Sebenarnya boleh menggunakan penjelasan atau hanya kata atau kalimat singkat juga boleh. Ini penjelasan di bawahnya, sehingga sebagai guru saya harus mampu mendorong dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Tapi inti dari jawabannya yang atas sebenarnya, yang pribadi yang memiliki potensi berbeda. Silakan Bapak Ibu dan anak-anakku pasti memiliki jawaban yang lain. Silakan dituangkan di sticky note yang sudah ada. Atasnya jangan lupa diberi nama juga. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik.
Yang sudah selesai boleh dipajang ke depan, ditempel. Amigos. Sudah semua? Kalau sudah semua, saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Ini contoh jawaban saya, mengutamakan pengembangan potensi murid sesuai minat dan bakat mereka. Silakan Bapak Ibu dan anak-anakku bisa mengisikan jawaban masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan apa? Silakan yang sudah selesai boleh langsung ditempel.
pertanyaan selanjutnya, masih ada 3 pertanyaan. Pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Jadi murid itu di sekolah kita itu sadar bahwa apa? Ini sebuah contohnya saya, bahwa mereka berhak memiliki masa depan cerah. Bapak Ibu dan anak-anakku silahkan mungkin punya jawaban yang lain. Sehingga mereka sadar akan pentingnya belajar tentang kehidupan untuk bekal kemandiriannya kelak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana? Yang sudah selesai, silakan Bu Ica sudah, Bu Linda juga sudah. Terima kasih, sudah ditempel semua. Sekarang kita ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, ini ada sebuah contoh, untuk melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada murid serta mampu menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan yang mempunyai jawaban lain bisa dituangkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Keyakinan kita di sekolah ini. Yang guru ya sebagai guru, yang murid sebagai murid. Jadi berangkat ke sekolah itu tujuannya, yakinnya bagaimana, untuk apa? Sudah selesai, boleh langsung ditempel.
Yang dicabut dipindahkan. Bisa dicabut. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, contoh punya saya, bahwa setiap murid memiliki potensi yang berbeda, atau bahwa setiap guru harus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Silahkan jawaban masing-masing. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Silakan yang sudah selesai, jadi langsung ditempel. Setelah ini nanti kita akan simpulkan pendapat-pendapat dari bapak-bapak, ibu, dan anak-anak sekalian tentang cita-cita murid di masa depan. Hari ini kita akan mendiskusikan 3 hal. Di depan ada 3 plano yang akan kita isi bersama-sama. Sudah semua? Kalau sudah semua, saya mau izin untuk ke depan. Ini ada 6 pertanyaan. Kita akan membuat kesimpulan dari beberapa pendapat yang telah Bapak Ibu dan anak-anakku kumpulkan. Ini mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini ada kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Ini pendapat Pak KS yang paling atas. Iya, Pak Suryanto berpendapat bahwa murid-murid yang religi, yang berkarakter, berbudi pekerti luhur. Kemudian ada Bu Cahyati Apriani, murid-murid yang berkarakter dan bertutur kata baik. Kemudian ada Bu Lina, murid yang aktif dalam belajar di sekolah dan ramah terhadap guru dan sesama teman. Bu Linda, murid yang adaptif dengan perubahan. Bu Dewi, berbudi pekerti luhur, cerdas secara intelektual, spiritual, dan emosional. Pak Hadi, aktif dan kreatif serta inovatif sehingga murid-murid bisa mencapai impiannya. Kemudian dari Kania, murid yang mandiri. Sedangkan menurut pandangan Rike yaitu murid yang aktif dan kreatif. Ya, bisa kita simpulkan dari semua pendapat ini bahwa intinya
kita memimpikan murid-murid yang religi, berkarakter, berbudi pekerti, luhur, serta dapat mencapai impiannya di masa depan dengan upaya-upaya yang kita lakukan bersama secara maksimal. Kemudian pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah menurut Bu Cahyati insan unik yang memiliki profil, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Ini yang anonim ya Pak? Yang anonim. Pribadi yang beraneka ragam. Bu Dewi, pribadi yang unik dan memiliki potensi, bakat atau minat yang berbeda. Pak Hadi, pribadi yang mempunyai keinginan tinggi untuk mencapai cita-cita. Bu Linda, pribadi dengan karakter yang berbeda. Ini tanpa nama lagi? Oh iya, Kania, orang yang pantang menyerah. Menurut Bu Nina, murid yang memiliki karakter berbeda. Menurut Rike, murid yang memiliki karakter berbeda. Sama. Jadi dari sini kita percaya bahwa murid adalah sebagai insan yang unik, memiliki karakter yang berbeda, memiliki potensi serta bakat atau minat yang berbeda pula. Kemudian pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ini menurut Bu Cahyati, kepentingan murid dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Bu Linda, pembelajaran yang menyenangkan, student center. Bu Nina mengutamakan aktivitas pembelajaran menyenangkan. Pak Hadi, potensi dan bakat. Rike, pengembangan potensi sesuai minat dan bakat. Kania, pengembangan potensi murid sesuai minat dan bakat. Bu Dewi, potensi siswa baik intelektual, spiritual, dan emosional. Pak Suryanto, siswa sebagai objek utama dalam belajar, mencapai minat sesuai bakat masing-masing. Ya, intinya di sekolah kita mengutamakan murid. Intinya murid dan murid sesuai minat, kebutuhan, bakat, dan potensi yang mereka miliki masing-masing. Pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter baik adalah hal penting dalam menuntun untuk hidup di masyarakat. Ya, betul sekali. Kemudian mereka layak mendapatkan pendidikan pengajaran, menciptakan pendidikan yang baik sehingga apa yang dicita-citakannya bisa tercapai dan menjadi acuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Mereka berhak memiliki masa depan yang cerah. Mereka memiliki masa depan yang cerah juga. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang maksimal baik akademik maupun non-akademik. Yang terakhir, bahwa dirinya harus mendapat pendampingan dan bimbingan dalam proses belajar dengan baik. Ya, dari semua ini dapat kita simpulkan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter itu yang utama dan mereka itu harus mendapatkan bimbingan terutama dari guru dalam proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun dan membimbing siswa mencapai potensi dirinya, mencerdaskan murid sehingga menjadi pribadi yang berprestasi, melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid, belajar yang berpihak pada murid juga, memberikan pendidikan pembelajaran kepada murid sesuai kebutuhan murid dengan maksimal, mendidik dan mengajar mereka. Ya, semuanya ini memiliki tujuan yang sama, bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk
bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk murid. Pak Suryanto, tiap siswa didik memiliki potensi beragam. Guru harus mampu melayani murid. Bu Linda, siswa mampu berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kania, setiap murid memiliki kekuatan yang berbeda. Rike, setiap murid dapat mengembangkan potensinya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mendidik murid itu sangat penting, terutama disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya baik, untuk pertanyaan kalimat rumpang kita sudah mengambil kesimpulan. Nanti akan saya catat di notulen. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Di sini kita lihat visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik yang berprestasi, cerdas, dan berkarakter berdasarkan iman dan takwa. Ini visi sekolah kita, yaitu SD Negeri Ciwayan 03. Nah, di sini saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak tahun 2024, saya mempunyai visi juga. Di sini saya bukan membuat visi di atas visi, tapi saya itu berusaha untuk membuat usaha atau visi yang sejalan dan nantinya insya Allah akan memperkuat visi yang telah ada di sekolah kita. Visi saya yaitu impian saya tentang siswa di masa yang akan datang, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter dan berbudaya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Insya Allah ini nantinya mohon dukungannya dari semua Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Kita berusaha bersama dalam mencapai tujuan dan visi sekolah yang telah kita buat. Nah, selain visi, di sini juga saya membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan di sini berfokus pada visi aspek berkarakter, profil pelajar Pancasila, terutama dimensi mandiri, yaitu prakarsa perubahannya menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik SD Negeri Ciwayan 03 dengan mengembangkan kegiatan pembiasaan dan pembelajaran. Nah, dalam upaya mewujudkan peserta didik yang berprestasi, cerdas, dan berkarakter berdasarkan iman dan takwa, ini visi yang telah ada di sekolah kita yang sejalan dengan visi saya sebagai calon guru penggerak. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, Bapak Ibu? Sudah selaraskah dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, baik, sudah selaras. Jadi cita-cita untuk murid sudah selaras dengan visi sekolah kita yang telah ada. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Atau sudah cukup, atau sudah sesuai, atau ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang berpendapat mau ditambahkan, boleh. Nanti jika ada, apa yang kira-kira harus ditambahkan? Bagaimana? Ada yang perlu ditambahkan atau sudah sesuai? Sudah sesuai? Baik, kalau sudah sesuai. Nah, ini tentang visi sekolah kita. Itu berdasarkan pendapat Bapak Ibu, visi yang sudah ada sebelumnya yang telah kita buat di sekolah ini telah selaras dengan cita-cita untuk murid yang tadi kita paparkan di depan dan tidak ada perubahan. Mudah-mudahan visi kita sebagai keluarga besar SD Negeri Ciwayan 03
nantinya akan terlaksana dengan baik dan tercapai semua impian kita bersama. Nah, di sini ada kalimat visi yang telah ada. Mewujudkan peserta didik yang berprestasi, cerdas dan berkarakter berdasarkan iman dan takwa. Coba menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan kalimat tadi? Kalau isinya, cita-citanya, intisarinya kita sudah setuju. Sekarang kalimatnya, kalimat visi di sekolah kita bagaimana? Sudah setuju atau kira-kira ada perubahan? Nah, baik, ini tentang kalimatnya. Kalau tadi intisarinya, tujuannya kita sudah setuju dan tidak ada perubahan atau tidak ada yang ingin ditambahkan. Sekarang tentang kalimatnya, kira-kira ada perubahan tidak atau sudah setuju dengan kalimat visi ini? Setuju. Setuju? Atau misalkan ada berpendapat kata mewujudkan bisa dirubah dengan terwujudnya. Ini menurut Bapak Puja gimana? Yang baik yang mana? Kan baru kalau terwujudnya itu lebih harapannya udah optimis. Oh, berarti sebenarnya kita harus optimis juga dalam mencapai impian. Ya, sebenarnya ini bukan salah, Bapak Ibu, bukan salah. Cuma kita mencari ke arah yang lebih baik lagi. Kita mungkin tahun-tahun depannya kita akan merevisi kalimat kata depannya dengan terwujudnya, mungkin bisa. Karena itu bisa mencerminkan keoptimisan kita, keyakinan kita dalam mencapai mimpi yang kita harapkan. Atau menurut Bu Ica mungkin ada yang lain? Terima kasih Bu Erna. Menurut pengalaman dan yang pernah saya dengar, memang kalau kata divisi itu sebenarnya terwujudnya, sedangkan kata mewujudkan itu terdapat pada prakarsa perubahan. Jadi baru akan diwujudkan itu setelah kita membuat prakarsa perubahan seperti itu. Jadi kalau divisi itu terwujudnya, mewujudkan di prakarsa perubahan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ica. Terima kasih Bu Ica. Luar biasa sekali pendapatnya. Jadi kalau visi itu cenderung katanya itu terwujudnya, dan di prakarsa perubahan itu mewujudkan. Jadi prakarsa perubahan itu salah satu upaya dalam mencapai visi yang akan kita raih. Nah, berikutnya kita lakukan diskusi lagi Bapak Ibu. Di depan ada beberapa pertanyaan yang pada kesempatan ini ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Di sini pertanyaannya yaitu merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Visinya yang tadi sudah kita bahas. Di sini kita akan menuangkan pendapat tentang perilaku dan sikap. Perilaku dan sikap siapa? Murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan dan selaras dengan visi yang telah ada. Bagaimana? Di sini ada contoh. Guru masuk tepat waktu atau ramah kepada anak atau mengajar dengan menyenangkan, itu sebagai guru. Nah, sebagai orang tua ada yang mendampingi anak belajar, atau sebagai murid itu harus bagaimana? Disiplin, sopan terhadap guru, sopan terhadap teman, dan lain-lain. Misalkan lagi satu lagi sebagai kepala sekolah itu bisa berkolaborasi atau mengkomunikasikan seluruh kegiatan yang dilakukan di sekolah kepada guru-guru atau kepada murid atau kepada
tua dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu dan anak-anakku berpendapat sikap murid, sikap guru, kepala sekolah dan orang tua masing-masing pada lembar yang berbeda. Jadi murid itu harus bagaimana yang sesuai dengan visi, guru harus bagaimana, kepala sekolah harus bagaimana, dan orang tua harus bagaimana yang nantinya akan mendukung visi sekolah yang telah ada. Silakan dituangkan pendapatnya masing-masing dengan lembar yang berbeda. Nanti kalau sudah selesai mungkin saya akan meminta pendapat beberapa guru atau siswa. Nanti baru kita pasang di depan. Contoh perilaku konkretnya banyak sekali, sangat beragam. Siswa harus bagaimana dalam keseharian, dalam pembelajaran, baik sopan santunnya, tata keramanya, atau dari segi pengetahuannya, bebas silahkan. Orang tua juga, apa yang bisa dilakukan orang tua dalam mendukung visi sekolah, bisa dilakukan terhadap muridnya bagaimana, bisa dilakukan terhadap sekolahnya, cara mendukungnya bagaimana, atau misalkan dengan gurunya bagaimana, sikap orang tua. Kepala sekolah juga sama, sebagai pemimpin harus bagaimana. Bapak kepala sekolah silahkan. Amin ya Pak. Bu Ica selalu terdepan silahkan. Mungkin Bu Ica bisa mengutarakan pendapatnya, silahkan. Yang paling dulu di bawah macam bicara bebas mau semua boleh lebih baik. Baik, menurut saya sikap dan perilaku murid yang saya harapkan utamanya sebagai pendidik adalah murid yang santun dari tutur kata, dari perilaku di lingkungan pendidikan, dan juga memiliki karakter religius sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian sikap dan perilaku guru, utamanya ini juga PR buat saya sebagai guru di sini. Guru yang selalu mengembangkan potensi diri dan mau menerima perubahan, apalagi di era gempuran kurikulum yang selalu berubah-ubah, kita juga harus mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut sehingga dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan kita dapat mengaplikasikannya. Kemudian selanjutnya sikap dan perilaku kepala sekolah. Kita di sini guru sekarang, tapi kita tidak tahu ke depannya mungkin kita akan menjadi kepala sekolah. Adapun kepala sekolah yang diidamkan oleh saya utamanya adalah kepala sekolah yang selalu memfasilitasi kebutuhan baik dari guru maupun siswa, sehingga segala program yang dirancang yang sudah dituangkan dalam visi dan misi dapat terwujud. Kemudian sikap dan perilaku orang tua yang saya harapkan, karena kita juga selain guru, apabila kita sudah memiliki anak, kita juga berperan sebagai orang tua. Dan orang tua yang diharapkan oleh sekolah adalah orang tua yang mampu mendukung segala program yang sudah dicanangkan oleh sekolah, karena tanpa dukungan orang tua tentunya segala program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu, terima kasih.
Mungkin yang lainnya akan berpendapat. Pak Kepala Sekolah terutama boleh. Silakan, kayaknya ada yang sudah. Ini sebagai apa? Sebagai guru. Kania berharap bahwa guru di sekolah kita akan mengajar dengan menyenangkan. Sebagai guru. Kemudian yang ini sebagai siswa. Sebagai murid, Kania berharap bahwa murid tidak suka terlambat sekolah atau selalu disiplin. Selanjutnya punya Rike. Di sini Rike berharap, ini siapa? Siswa atau siswa? Murid, ya. Murid belajar dengan sungguh-sungguh yang nantinya akan membantu mencapai visi sekolah yang diharapkan. Kemudian sebagai guru mengajar anak dan mengembangkan potensi anak. Di sini sebagai orang tua itu sebaiknya mendampingi saat anak belajar. Berarti kalian ingin sekali didampingi orang tuanya saat belajar. Di sini salah satu peran orang tua dalam mendukung visi sekolah. Sekarang tinggal kepala sekolahnya harus bagaimana agar visi di sekolah kita dapat tercapai, cita-cita kita semua dapat terlaksana. Mungkin Bu Linda sudah selesai, silakan. Mau di sini atau di depan? Di depan aja sini. Oh, Pak Hadi dulu. Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Ya. Terima kasih. Untuk yang pertama, sikap dan perilaku murid yang patuh kepada gurunya. Kemudian yang kedua, sikap dan perilaku guru diharapkan dapat mengajar dengan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga visi misi sekolah bisa tercapai ataupun terlaksana. Kemudian sikap dan perilaku kepala sekolah, tentunya kepala sekolah yang selalu mendukung setiap program yang telah disepakati bersama sehingga tadi visi misi sekolah tercapai. Dan yang terakhir yaitu sikap dan perilaku orang tua. Orang tua diharapkan dapat mendampingi anaknya dalam hal pendidikan karakter di rumahnya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hadi, luar biasa sekali. Siapa dulu ini? Pak Kepala Sekolah boleh diambil salah satu ini? Oh, Bu Linda. Satu orang lagi, Bu Linda, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini menurut saya peran warga sekolah yang mencerminkan visi yang dirumuskan oleh sekolah. Yang pertama dari murid, yaitu murid itu harus memiliki kemauan belajar yang tinggi,
kemudian oleh guru senantiasa mengembangkan kemampuannya dalam mengajar, inovatif dan kreatif, mungkin dengan melalui bimtek dan sebagainya. Kemudian oleh kepala sekolah mendorong guru untuk senantiasa melatih pengembangan potensi dirinya. Kemudian oleh orang tua murid senantiasa mendukung kegiatan dan program dari sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu. Ini masih ada yang belum ditempel, bisa tanya. Penyari kedua lagi. Sambil ada yang daftar PPDB penerimaan. Ya baik, semuanya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berpendapat pada sesi kedua ini. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Bapak Ibu, di sini ada flowchart atau langkah-langkah dalam upaya melaksanakan visi. Yang pertama, kita menyusun visi terlebih dahulu, kemudian merubahnya menjadi misi. Nah, setelah misi kita membuat prakarsa perubahan, dan yang terakhir kita melakukan tindakan. Di sini ada istilah baru, sebenarnya mungkin ada anak-anakku yang belum paham tentang prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan itu apa? Prakarsa perubahan itu merupakan bagian langkah-langkah dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, dinamakan dengan prakarsa perubahan. Jadi intinya kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, dalam melakukan prakarsa perubahan ini kita menggunakan metode IA dengan tahapan Bagja. Metode IA itu apa? Singkatan dari inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Sedangkan untuk tahapannya yang dinamakan tahapan Bagja itu merupakan sebuah akronim. Bagja itu singkatan dari B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan terakhir A-nya itu atur eksekusi. Nah, kelima langkah utama dalam tahapan Bagja ini diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Di sini kita diskusikan satu lagi mengenai prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi kita yang telah dibuat. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi inisiatif perubahannya itu apa yang dapat dilakukan bersama? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Lalu bagaimana rancangan waktunya? Kita mengisi 4 buah pertanyaan. Kali ini agak sedikit sulit tentang prakarsa perubahan yang ingin kita lakukan sesuai dengan visi yang telah ada. Kita ke pertanyaan yang pertama. Silahkan jawaban masing-masing bisa dituangkan
kertas lagi dan kita tempel lagi di depan. Satu pertanyaan, satu lembar. Berarti di sini kita setor 4 jawaban. Ini pertanyaan yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama? Boleh kalimat singkat atau kalimat dijabarkan juga boleh. Nah, di sini misalkan saya beri contoh inisiatif perubahannya itu apa? Ada yang menyusun program sekolah misalkan, atau ada yang membudayakan 10S, 5S, atau guru memberikan keteladanan. Ini program-program yang bisa dilakukan bersama, prakarsa perubahan. Atau melakukan kolaborasi setiap kegiatan, atau misalkan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu dan anak-anakku tuangkan jawabannya di kertas yang sudah disediakan. Mau 1, mau 2 atau banyak boleh, silakan. Inisiatif perubahan yang dilakukan bersama. Ada semacam program yang ingin dibuat. Program yang kaitannya dengan visi, yang visinya kemudian Ya, intinya semacam program yang ingin kita buat yang sejalan dengan visi sekolah yang telah ada. Satu dulu, kalau mau langsung boleh mau langsung 4-empatnya. Ini pertanyaan dulu atau saya slide-nya yang tadi, nah biar bisa melihat semua pertanyaan langsung lebih baik. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukannya, bagaimana? Yang ketiga, bentuk kegiatannya bagaimana? Kemudian langkah konkretnya serta waktunya lebih baik dilengkapi dengan waktu. Misalkan kalau langkah konkretnya berupa kegiatan literasi, misalkan berarti dilakukannya setiap hari pada awal pembelajaran. Atau misalkan kegiatan pramuka dilakukan setiap hari Jumat setiap minggunya. Atau kegiatan lain boleh, silakan. Yang sudah selesai boleh langsung dipasang. Kalimatnya kalau misalkan terlalu sulit dalam bentuk panjang, dalam bentuk singkat juga tidak apa-apa. Yang penting mencerminkan apa yang dimaksudkan.
Ica? Iya. Baik. Ya, balik lagi. Favorit. Di sini inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Yang pertama, saat kita akan melakukan perubahan, tentu yang harus berubah adalah diri kita terlebih dahulu. Jadi bagaimana orang lain akan berubah saat diri kita sendiri malah diam di tempat. Nah, jadi di sini perwujudannya adalah kita melakukan perbaikan diri sebagai seorang pendidik dalam rangka keteladanan bagi murid. Kemudian kita juga dapat melakukan berbagai praktik baik antar guru, mana hal yang dapat kita contoh dan dapat kita perbaiki, kita saling bertukar pikiran antar rekan-rekan. Kemudian kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Yang harus dilakukan di sini adalah kita menyusun program yang dapat melibatkan berbagai pihak dalam rangka kemajuan sekolah. Kemudian untuk bentuk kegiatan itu sendiri, dulu saya pernah mengajukan program yang diberi nama Jumsera. Jumsera itu adalah Jumat Sehat dan Gembira. Siswa yang dilibatkan di sini sebagai dalam bentuk penerapan leadership adalah kelas 5 dan 6. Kegiatan ini biasanya atau direncanakan dilakukan 1 bulan 2 kali, minggu kedua dan minggu keempat di hari Jumat pada jam pertama. Nah, tujuan di sininya itu adalah kita mengajak murid untuk senam bersama, tapi senamnya diberi kebebasan kepada murid mengenai gerakan dan musiknya. Kita hanya sebagai penuntun saja. Kemudian langkah konkret yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, tentunya yang pertama kita harus mensosialisasikan terlebih dahulu kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti itu sehingga semua elemen di sekolah dapat mengetahui dan diharapkan mampu memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Cahyati. Ada yang sudah selesai lagi? Silakan nanti kita pasang bersama. Baik, kita lanjutkan ke kesimpulan. Nah, dari proses diskusi pada kesempatan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa menyusun visi sekolah itu perlu menganalisis kebutuhan murid agar visi yang disusun dapat mewujudkan murid yang dicita-citakan. Kemudian, membuat program sekolah harus melibatkan seluruh warga sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Di sini saya akan menyampaikan sebuah filosofi air. Filosofi air itu harus tetap menjadi filosofi dasar seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, walaupun bertindak sebagai unsur dominan di bumi, namun air bersifat lembut tetapi amat kuat. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus mengutamakan kelembutan hati yang ditunjukkan dengan menjadi guru yang terbuka. Sikap keterbukaan diri dapat mengantarkan guru untuk menerima berbagai karakteristik peserta didik. Pada akhirnya, guru dapat menemukan potensi peserta didik dari rasa welas asih yang dalam. Baik, ini ada 2 buah pantun. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Ada satu lagi. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, acara inti telah kita laksanakan dengan lancar. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penguatan dan refleksi yang akan disampaikan oleh Bapak Puja Setiawan SPD selaku pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Disilakan. Terima kasih untuk kedua kalinya. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan kegiatan diskusi, ya. Diskusi kaitannya tentang visi dan prakasa perubahan. Alhamdulillah kita refleksikan kegiatan hari ini. Jadi Bapak Ibu sudah belajar bersama, membersamai dengan rekan CGP yaitu Bu Erna terkait dengan visi. Bahwa dalam pembuatan visi diperlukan adanya suatu mimpi. Mimpi seperti tadi adanya pancingan-pancingan dalam kalimat-kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Nah, dari cita-cita tersebut tentunya bagaimana hasil dari kalimat rumpang itu kita simpulkan untuk membuat visi sekolah yang akan datang, seperti itu. Nah, dalam visi sekolah yang akan datang, bagaimana dalam pencapaiannya? Tentunya perlu adanya suatu prakarsa perubahan. Nah, di dalam prakarsa perubahan itu secara tidak langsung ada kegiatan-kegiatan sikap dan perilaku. Bagaimana sikap dan perilaku, kemudian juga pendapat terkait dengan prakarsa perubahan, tentunya dengan menggunakan model inquiry apresiatif. Nah, di dalam inquiry apresiatif ini kita akan menggunakan model bagja. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dalam melaksanakan visi misi sekolah untuk merealisasikannya, tentunya dalam pembuatan program tadi ada yang namanya Bu Jayati Jumsera, Jumat Sehat dan Gembira. Nah, itu salah satu programnya itu alangkah lebih baiknya dengan menggunakan alur bagja yang tadi Bu Erna paparkan. Di alur bagja ini dari buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan aktur eksekusi. Nah, di aktur eksekusi ini langkah tindak lanjutnya bagaimana, berhasil ataupun tidak, itu perlu kita melakukan suatu refleksi. Nah, tentunya di dalam pembuatan visi ini, diskusinya ini tidak serta-merta kali ini saja, perlu tindak lanjut, dan saya berpesan adanya suatu bentuk gotong royong Bapak Ibu semuanya, sehingga visi yang dipaparkan oleh CGP dan diselaraskan dengan visi sekolah bisa menghasilkan suatu visi yang bisa maksimal dengan adanya suatu terwujudnya, seperti itu. Kemudian juga menekankan bahwa di dalam visi tersebut pastinya perlu adanya dukungan dari warga sekolah, bisa dari kepala sekolah, bisa dari Bapak Ibu Dewan Guru, serta siswa ataupun anak-anakku siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, dan serta wali murid tentunya itu saling mendukung. Oleh karena itu, hal-hal yang baik bisa kita teruskan, kita tingkatkan, kita jabarkan untuk langkah ke depan. Sekian dari saya, penguatan dari saya luar biasa, saya apresiasi. Semangat Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita di penghujung acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kita ambil hikmah dari kegiatan ini tentunya untuk perubahan ke arah yang lebih baik demi kemajuan SD kita tercinta di SD Negeri Ciwalem 03.
mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Cahyati Apriani selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.